Hi, welcome to episode Belajar Farmasi, where we explore pharmacy concepts step by step, one essential topic at a time, because even a small dose of knowledge can make a big impact. So, in today's episode, kita akan belajar tentang insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, fungsinya adalah untuk membantu mengatur kadar glukosa dalam darah agar tetap berada dalam rentang normal. Insulin bekerja dengan cara memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel, terutama sel otot dan lemak, untuk digunakan sebagai sumber energi. Kemudian merangsang penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot, serta menghambat pelepasan glukosa dari hati ke dalam sirkulasi darah. Insulin diproduksi dan dilepaskan oleh pankreas secara endogen, terutama sebagai respon terhadap kenaikan kadar glukosa darah setelah makan. Pada pasien diabetes mellitus, terdapat gangguan dalam produksi atau fungsi dari insulin. Pada pasien diabetes tipe 1, terjadi kerusakan autoimun pada sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Nah, pasien DM tipe 1 ini mutlak membutuhkan insulin dari luar. Pada diabetes tipe 2, biasanya terjadi resistensi insulin atau sel tidak merespon insulin secara efektif, disertai dengan penurunan progresif produksi insulin. Untuk pasien DM tipe 2 mungkin tidak langsung membutuhkan insulin dari luar, tetapi pada tahap lanjut, terapi insulin bisa dibutuhkan untuk mengontrol glukosa darah dengan lebih optimal. Sekarang kita akan membahas klasifikasi insulin berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan asal bahan pembuatannya. Insulin itu terbagi menjadi dua, yaitu human insulin dan analog insulin. Nah, human insulin itu dibuat dengan teknologi rekombinan DNA untuk menyerupai insulin alami manusia. Contohnya adalah regular insulin atau short acting insulin. Regular insulin ini bekerja seperti insulin alami tubuh yang dilepaskan setelah makan. Nah, kemudian yang kedua adalah NPH atau neutral protamine hagedorn. Intermediate acting insulin. Nah, NPH itu mengandung protamin, yaitu protein basah yang menghambat penyerapan insulin sehingga efek kerjanya bisa lebih lama atau durasi kerjanya lebih panjang. Sedangkan untuk analog insulin itu merupakan insulin manusia yang dimodifikasi pada struktur asam aminonya sehingga memiliki profil kerja yang lebih cepat atau lebih lama. Contohnya adalah rapid acting analog seperti insulin lispro, aspart, glulisin, dan juga long acting analog seperti insulin glargin, detemir, dan degludec. Berdasarkan profil farmakokinetiknya, insulin terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah insulin kerja pendek atau insulin kerja cepat, disebut short atau rapid acting insulin. Nah, insulin ini bekerja untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan karena onset kerjanya yang cepat, yaitu 5-30 menit. Contoh dari insulin kerja pendek atau short acting insulin adalah seperti Humulin R, Actrapid, Sansulin. Sedangkan untuk insulin kerja cepat atau rapid acting insulin contohnya seperti Humalog, Novorapid, atau Apidra. Yang kedua adalah insulin kerja menengah atau disebut juga intermediate acting insulin. Untuk insulin jenis ini itu diabsorpsi lebih lambat oleh tubuh dan ia menirukan pola sekresi dari insulin endogen atau insulin basal yang diproduksi oleh tubuh manusia. Nah, insulin ini digunakan untuk mengendalikan glukosa darah saat puasa. Untuk lama kerjanya itu sekitar 8-12 jam. Contoh dari insulin jenis ini adalah Humulin N.
Yang ketiga adalah insulin kerja panjang atau long acting insulin. Nah, insulin ini fungsinya untuk mengendalikan glukosa darah puasa dan digunakan biasanya 1 kali pada malam hari sebelum tidur atau 2 kali pada pagi dan malam hari. Untuk lama kerjanya itu sekitar 12 hingga 24 jam. Contohnya adalah insulin Lantus dan Levemir. Sedangkan untuk insulin kerja ultra panjang, contohnya seperti Tresiba atau Lantus XR. Berikut ini merupakan grafik yang bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk mengerti terkait profil farmakokinetik dari masing-masing jenis insulin. Dan di sini juga sudah dibedakan berdasarkan warna, sehingga mudah dipahami dan lebih mudah untuk diingat. Selanjutnya, berdasarkan tujuan kontrol glukosa darah, insulin dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah insulin basal atau yang termasuk dalam long acting atau intermediate acting insulin. Nah, insulin ini digunakan untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap stabil sepanjang hari dan malam, terutama saat puasa atau tidur. Contohnya adalah NPH, insulin glargin, Detemir, dan Dagludec. Yang kedua adalah insulin bolus atau disebut juga dengan prandial. Nah, insulin jenis ini contohnya itu adalah short atau rapid acting. Insulin ini digunakan untuk mengontrol lonjakan glukosa setelah makan, sehingga dosis yang diberikan itu sebelum makan. Contohnya adalah insulin Lispro, Aspart, Glulisin. Nah, yang ketiga itu adalah insulin premix atau fixed combination. Nah, ini merupakan gabungan antara insulin basal dan bolus yang disatukan dalam satu formulasi. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasien tertentu. Contohnya adalah Humulin 30/70 yang artinya terdapat 30% insulin reguler dan 70% NPH. Kemudian ada yang disebut dengan Humalog Mix 2575 di mana 25%-nya adalah Lispro dan 75%-nya adalah Protamin Lispro. Kemudian ada juga yang disebut dengan Rizodec 70/30 di mana 70%-nya adalah insulin Degludec dan 30%-nya adalah insulin Aspart. Penting untuk kita ketahui juga bahwa insulin tersedia dalam beberapa bentuk sediaan. Yang pertama adalah vial. Nah, insulin dalam vial ini harus disuntikan dengan menggunakan syringe dan sering dipakai di rumah sakit atau untuk pasien-pasien yang membutuhkan dosis besar. Kemudian yang kedua adalah insulin dalam bentuk disposable pen atau pena insulin sekali pakai, di mana pen insulin ini berisi cartridge insulin yang sudah terisi penuh atau disebut juga dengan pre-fill pen. Nah, setelah habis seluruh unit pena itu harus dibuang. Kemudian yang ketiga adalah reusable pen atau pen insulin yang bisa diisi ulang. Nah, pen ini memiliki tempat untuk memasang cartridge insulin yang baru atau disebut juga dengan pen fill insulin. Jadi, setelah cartridge-nya kosong, pasien dapat membuang cartridge yang lama dan memasangkan cartridge yang baru.